Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Ayuningsi, saya dari kelas manajemen non-reg. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan prinsip kemuhammadiyahan, bagaimana hidup dalam bermasyarakat menurut Quran surat Al-Imran ayat 19 dan Quran surat Al-Imran ayat 85. Tugas 4 di sini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah AIK. Kita langsung ke Quran surat Al-Imran ayat 19. Jadi prinsip kemuhammadiyahan bagaimana hidup dalam bermasyarakat menurut Quran surat Al-Imran ayat 19 adalah yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Allah memberitakan, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah, maksudnya agama yang mana Allah tidak memiliki agama selainnya dan tidak diterima selainnya adalah Islam, yang artinya ketundukan kepada Allah semata secara batin maupun lahir dengan apa yang disyariatkannya melalui lisan rasul-rasulnya. Allah berfirman, Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi menurut Quran surat Al-Imran ayat 85. Maka barang siapa yang beragama selain agama Islam, maka hakikatnya dia tidak beragama untuk Allah, karena ia tidak menempuh jalan yang disyariatkannya melalui lisan rasul-rasulnya. Kemudian Allah memberitahukan bahwasannya ahli kitab mengetahui hal itu dan mereka berselisih dan menyimpang darinya hanya karena keras kepala dan kedengkian, dan jika bukan karena itu maka sesungguhnya telah datang kepada mereka ilmu yang mengharuskan tidak terjadinya perselisihan, bahkan mengharuskan mereka memasuki agama Islam yang sebenarnya. Kemudian setelah datang Nabi Muhammad kepada mereka, maka mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya, akan tetapi kedengkian, zalim, dan kefukuran kepada ayat-ayat Allah telah menghalangi mereka dari mengikuti kebenaran. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Maksudnya di situ hendaknya mereka menunggu hal tersebut. Karena itu semua pasti akan tiba dan Allah akan membalas mereka semua menurut apa yang telah mereka semua kerjakan. Kita yang kedua yaitu Quran surat Al-Imran ayat 85, yang artinya barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sesekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi jika agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sama dengan inti ajaran nabi-nabi sebelumnya, yaitu tauhid. Maka barang siapa mencari agama selain agama Islam setelah seterusnya Nabi Muhammad, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak meridhoinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi karena ia berhak atas siksanya. Setelah ayat sebelumnya menerangkan sikap penolakan Yahudi terhadap kebenaran Nabi Muhammad dan agama Islam, maka ayat ini menerangkan bahwa sikap tersebut mengakibatkan mereka tidak memperoleh hidayah. Bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka melihat bukti-bukti kebenaran yang memungkinkan mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan disertai bukti-bukti yang jelas tentang hal itu telah sampai kepada mereka seperti Quran surat dan seperti Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya yang menginformasikan tentang kebenaran Allah dan kebenaran Muhammad sebagai nabi terakhir. Sungguh sikap semacam itu adalah wujud kezaliman, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang zalim, yaitu orang yang tahu kebenaran tetapi melanggar dan mengingkarinya, bahkan menentangnya. Jadi intinya dari prinsip kemuhammadian bagaimana hidup dalam bermasyarakat menurut Quran surat Al-Imran dan surat Al-Imran ayat 19 dan ayat 85 adalah yang patut disembah itu agama yang patut disembah itu adalah agama Islam, dan Allah tidak akan memberikan
memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, karena orang-orang zalim itu sebenarnya sudah tahu akan keesaan Allah dan tanda-tanda Rasul-Rasul Allah, tapi dia tetap mengingkarinya, bahkan menentangnya. Itu termasuk orang-orang yang merugi di hari akhir, yaitu hari kiamat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.